ketelatan 3 menit, bodoh lah. Jadi ada waktu kurang lebih 2 menit, 20.05 langsung mulai. Hari ini bahas apa? Bahas nggak tahu sih. Beritanya nggak terlalu penting minggu ini, jujur aja. Karena memang ya keganggu notif Tokped, bodoh lah. Ntar. Nah, udah nggak akan ada nih notif-notif. Iya, jadi nanti kita akan bahas beberapa berita yang sekiranya penting. Tapi memang minggu ini nggak terlalu banyak berita yang bagus. Karena memang beritanya belum masuk ke pay-per-view kan ya. King and Queen of the Ring itu masih 2 minggu lagi. Sementara AEW itu yang paling dekat itu Double or Nothing itu masih agak lama. Saya lupa tanggal berapa si Double or Nothing itu. Kita lihat ya. AEW Double or Nothing 2024. Tanggal 26. Oke. Berarti tanggalnya mepet sama King and Queen of the Ring. King and Queen. Beda sehari doang. Beda sehari doang ternyata itu dua. Jadi nonton King and Queen of the Ring dulu, baru nanti kita nonton Double or Nothing. King and Queen of the Ring itu nanti hari Minggu jam 12 waktu Indonesia. Kalau AEW nanti itu mulai hari Senin jam 7 atau jam 6, nggak tahu lah. Sesuka-sukanya ada mereka mau mulai jam berapa. Ya oke. Nah, welcome di baca berita gulat live episode kedua. Jadi kemarin minggu pertama itu beritanya ada beberapa, ada Wyatt Six, ada bahas soal AJ Styles dengan spiral tap-nya, kemudian ada nyinggung sedikit tentang Adam Copeland, tentang masa-masanya dia di WWE. Minggu ini bahas apa? Minggu ini mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi sekiranya ada beberapa yang penting yang buat saya bisa bahas. Yang pertama saya nemu itu tentang gimana Bryan Danielson dengan kontraknya di AEW, yang katanya sih kata dia nggak akan lama lagi bakal beres. Cuman dia bakal bahas detailnya seperti apa dan kemungkinannya dia bakal kayak gimana gitu. Terus kita mau bahas dikit soal Kevin Owens yang sekarang udah mulai dipasangin sama Randy Orton, itu gimana reaksinya dan nanti seperti pendapatnya seperti apa gitu tentang yang baru ini. Selain itu, ini yang cukup penting itu adalah tentang Dana White yang bilang soal ada kemungkinan tentang UFC dengan WWE yang mungkin ada perubahan jadwal dan perubahan kebijakan yang kayaknya ini nanti bakal penting buat kedepannya dan nanti punya kontribusi yang cukup. Dan yang terakhir, yang penting cuma 4 sebenarnya, yang penting cuma 3, tapi saya pengen tambah satu lagi biar nggak terlalu sepi. Itu saya pengen bahas tentang, kita cari dulu ya. Oh ini nih tentang Kenny Omega balik lagi ngata-ngatain Dave Meltzer ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu soal Bryan Danielson di AEW. Jadi dia bilang ini mungkin jadi tahun terakhirnya dia buat stay sebagai full time pro wrestler, dan dia bilang di salah satu acara di Casual Conversation itu, di satu podcast itu ya, podcast di, kalau di sini sih di source-nya dia ada di Apple Podcast. Terus dia bilang si Bryan Danielson ini bilang kalau satu bucket list yang belum selesai buat dia saat ini itu cuman tampil di All In untuk tahun ini ya. Tentu saja All In yang nanti bakal diadakan di Wembley Stadium. Cuman kata dia sih, dia sayangnya kontraknya dia itu bakal beres sebelum
event all in ini gitu loh. Jadi dia bilang yang pengen itu dia tuh pengen di Wembley gitu. Wembley saya belum tampil di Wembley nih saya, jadi kepengen sih nyobain di situ. Cuman sayangnya sih kontraknya belum selesai. Jadi kontraknya udah keburu beres. Jadi ya gimana sih dia gimana ceritanya nanti dia biar bisa ke Wembley gitu. Karena memang sebelum ke Wembley dia udah pernah coba di Arena Meksiko sudah, terus ke Tokyo Dome sudah, cuman eh, yang belum di Wembley di All In ini. Ya, dia sebenarnya bisa aja tahun kemarin, tapi kan cedera ya Pak, jadi nggak bisa gitu. Sehingga akhirnya off. Terus nantinya dia pengen nutup tahun full time-nya dia sebagai pro wrestler itu adalah di Wrestle Dream. Dia pengennya kayak gitu. Ya karena di AEW sudah 3 tahun dan buat dia sih udah banyak bucket list dia yang terpenuhi. Karena memang saya ini cukup ketika baca beritanya si Bryan Danielson ini saya cukup tahu kalau dia itu punya keinginan ketika dia nggak lagi di WWE itu dia kepengen ya bisa tampil di CMLL. Waktu itu dia bilangnya di CMLL bukan di Triple A atau gimana nya. Dia cuma bilang di CMLL ya udah gitu. Dan ternyata dia bisa ke Meksiko. Triple A bisa, CMLL bisa. Dan ya akhirnya dia sudah mewujudkan semua impiannya. Mungkin ada tambahan ketika karena dia masuknya ke AEW ya, tapi nggak ada masalah. Dan ya sampai sekarang sih dia belum kelihatan lagi nih gimana nih kabarnya Bryan Danielson ini setelah selesai dari AEW. Dan setelah kemarin di Dynasty kalah tuh sama Will Ospreay. Kalah sama Will Ospreay yang sampai diomongin sama orang banyak karena matchnya katanya bagus banget. Tapi saya belum nonton. Nggak tahu nggak kepengen nonton? Bukan karena AEW jelek atau gimana, tapi emang lebih ke saya nggak ngerti itu match yang bikin benar-benar bagusnya di sebelah mana. Karena gini, match dengan non writing yang dominannya non writing itu kayak di AEW itu saya kayaknya kurang suka itu buat nonton. Di New Japan aja sekarang saya udah nggak terlalu banyak nonton match-match itu. Jadi nontonnya kayak cuma berapa biji gitu. Kayak nonton satu dua main event tamat gitu. Udah nggak nonton lagi. Bahkan kayak modelan sekarang Bullet Club, War Dogs, House of Torture, terus apa itu saya udah jarang ngikutin. Ngikutinnya LIJ doang. Si Los Ingobernables de Japón itu saya cuma ngikutin itu. Sekarang itu juga nggak banyak, paling Naito atau sekali-sekali sama Takagi gitu saya masih ngikutin. Karena jujur match non WWE yang saya suka so far itu belum ada yang bisa ngalahin yang saya suka sekarang itu apa Will Ospreay lawan Kazuchika Okada gitu. Itu di iya, aku lagi live. Terima kasih orang Ya baru. nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Gak apa-apa lah. Jangan sama dengan Ya gitu nggak ada gitu yang match yang melebihi apa yang saya suka sekarang gitu ya gimana? Gak ada yang bagus. kita absen dulu. Itu yang pertama ngomongin soal si Bryan Danielson di AEW. Kedua kita ngomongin soal Kevin Owens. Kevin Owens berapa kali ini dipasangin sama siapa? Sama Randy Orton. Dan matchnya di Backlash itu bagus banget kita kayak ya. Walaupun memang bukan yang wah banget itu karena mainnya agak acak-acakan. Si baik baik solo Tama Kevin Owens maupun Randy Orton nggak terlalu bagus itu sebenarnya. Tapi karena ratingnya bagus, itu ketolong sama rating banget sih. Ketara gitu kalau kata saya. Full time backlash nanti kita sebut besok. Besok ketika ya setelah ini setelah live ini selesai, besok saya bikin
namanya, bikin reviewnya, nanti langsung saya upload di YouTube. Nah itu kita ngomongin soal si Kevin Owens itu ya, dia senang-senang aja gitu dipasangin sama Orton. Terus juga dia tuh wah keren banget sih itu, lihat Randy Orton tuh dapat respect banget itu di Backlash. Itu jujur Backlash itu adalah uh, tontonan terbaik kata saya di segi penontonnya ya. Itu hampir semua match itu ngecan, coba hampir semua momen itu ngecan, ngasih can bagus banget kalau kata saya. Entah mungkin kayak nge-cheers bu dan lain sebagainya gitu, tapi overall matchnya bagus banget. Matchnya sih mungkin ya kecuali si Jad Cargill itulah pengen tidur, tapi sisanya tuh wah gila. Itu itu ketolong sama penonton banget sih. Saya nggak bosan tuh sampai udah berapa lama, seminggu lebih ya, seminggu lebih saya masih muter-muter yang momen AJ Styles itu loh. Ada aja lah pas review ya saya sering-sering. Nah, terus dia juga yang bikin dia senang sama Randy Orton tuh, dan dia berani ngasih respect itu ya. eh, Randy Orton itu seseorang yang dia lihat gitu, yang benar-benar dia lihat jauh dari lama, bahkan sebelum dia masuk ke WWE gitu. Orton ini adalah salah satu pegulat yang menginspirasi si Kevin Owens ini gitu. Dia ngasih contoh sebagai senior yang baik, sebagai veteran yang baik di dalam dan di luar ring itu seperti apa, di locker room seperti apa, dia ngejelasin semua. Dan ya, dia memang bukan seseorang yang bagus banget gitu waktu awal-awal dia berkarir, tapi memang dari kesalahan-kesalahan itu dia belajar terus, dia terus memberikan yang terbaik. Nah, dia menurut Kevin Owens, si Randy Orton ini adalah seorang leader yang nggak pernah kepengen jadi leader gitu. Dan dia juga, oh saya adalah leader locker room gitu, kayak gitu-gitu, itu nggak kepikiran sampai ke sana. Tapi menurut Kevin Owens, Randy Orton ini adalah seseorang yang ya ini kayak ini figur abang-abangan banget gitu yang disuka gitu. Yang dia suka tuh ya figur abang-abangan tuh yang cocok tuh kayak gini, kayak si Randy Orton ini gitu. Dan ya dan kalau misalkan kita ngomongin secara subjektif, jujur bagus banget sih. Yang saya suka gitu dengan Kevin Owens dipasangnya sama Randy Orton. Ini bukan semata-mata oh ini tag team, ini pasang ini buat tag team title gitu, nggak usah. Jujur aja saya nggak perlu sampai ke sana gitu ya kalau kata saya. Tapi kalau misalkan kita lihat si Kevin Owens sama Randy Orton ini, dia secara nggak langsung ngebuka jalan buat pegulat-pegulat baru yang bisa naik. Salah satunya siapa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ya, apa Guerrillas of Destiny ini, kayak si Tama Tonga dan Tangaloa ini. Itu dua nama yang menurut saya cocok untuk dinaikin di tag team scene. Salah satunya apa? Nanti dibantu dengan keberadaannya Randy Orton sama Kevin Owens gitu. Karena memang kalau kita ngomongin WWE, naik itu ya bukan karena sekedar kualitas pertandingannya bagus, bukan sekedar mainnya cantik, bukan sekedar bisa jago bacot gitu. Tapi dari story juga ngedukung, dia ada perkembangan, ada progres. Kalau nggak ada, itu biasanya pasti bakal nggak sebegitu menariknya buat dilirik gitu. Contohnya siapa yang sekedar ring skillnya bagus tapi mic-nya nggak terlalu diperhatiin? Ricochet. Jujur, Ricochet ya kita nggak bisa menampik lah, ring skillnya bagus, gila keren banget. Tapi ya dia juga kayak bukan sosok yang bener-bener jadi fan favorite ketika dia ngomong gitu. Terus siapa lagi? LA Knight. LA Knight adalah kebalikannya dari Ricochet. Secara ring skill dia biasa. Ya bukan yang jelek banget memang, tapi kayak masih banyak pegulat lain, opsi pegulat lain yang dari ring skill lebih bagus daripada LA Knight ini. Tapi secara ring skill he is one. Dia adalah salah satu yang ada di top list untuk pegulat aktif sampai hari ini ya. Pegulat aktif itu jangan ngomongin pegulat yang sepanjang masa lah. Banyak soalnya opsinya. Ya, itu dia.
Oke, tadi udah ya, Bryan Danielson udah, terus kita Kevin Owens sudah, terus Dana White. Dana White, kenapa saya pengen bahas Dana White? Karena dia kemarin ada sedikit pembicaraan gitu soal UFC dengan WWE, di mana ya karena UFC dan WWE sekarang masuk di uh, parent company yang sama, yaitu TKO. Yang mana TKO yang pemiliknya adalah Endeavor Group. Gitu. Sekarang dia itu ada ngasih dua kemungkinan soal UFC dengan WWE ini. Yang pertama, ada kemungkinan kayak beberapa pegulatnya WWE, bukan pegulat WWE. Nah, maksud saya petarungnya UFC itu mungkin bisa berkolaborasi di WWE. Ya ini karena Dana White yang ngomong. Kan beda lagi kalau nanti WWE ke UFC kayak gimana gitu. Triple H mungkin atau Nick Khan gitu atau sebagainya siapa itu mungkin nanti bisa diomongin. Tapi kalau dari POV-nya UFC, dari idenya UFC itu, Dana White sih dia terbuka gitu untuk masukin petarungnya UFC ke WWE. Ya mungkin dia juga kayak masih ada beberapa yang bukan beef ya apa istilahnya lebih ke ya kurang inilah kurang serg gitu. Seperti mungkin ketika terjadinya kasus Brock Lesnar doping ketika di UFC waktu yang dia udah balik ke WWE ya terus tampil sekali di UFC gitu. Terus si Empang mainnya ampas padahal dia bekas WWE dan katanya bagus banget gitu tarungnya. Terus ada beberapa pegulat lainnya sekarang yang dulunya juga adalah petarung UFC. Tapi ya kita tidak bisa menampik fakta kalau pernah ada gitu yang dari UFC ke WWE. Contohnya siapa? Yang terbaru itu adalah waktu itu jadi special guest referee itu Daniel Cormier. Saya lupa Daniel Cormier itu waktu itu di match apa gitu ya. Cuman kurang lebih kayak gitulah. Daniel Cormier itu ada jadi special guest referee. Ya cuma di satu match itu doang udah ya kelar. Apakah kemungkinannya bakal ada lagi yang seperti itu? Tidak menutup kemungkinan ada, tapi ya kita harus terus bersabar dan jangan terlalu ngarep banyak lah. Karena gini, dua dua tempat ini tuh sudah berdiri masing-masing, berdiri satu sama lain, jadi nggak perlu terlalu berkaitan gitu. Tapi ya kalau dikit-dikit kesinggung bolehlah gitu. Kayak UFC sama WWE ini keomongin dikit gitu. Nyebrang dikit ya, boleh lah, nggak apa-apa, gak ada masalah. Terus Dana White juga ngomong, nah jadi tidak menutup kemungkinan ada pay-per-view atau premium live event yang nantinya sebagai rangkaian dari yang diadakan oleh KO Group gitu kalau nggak salah kayak gitu ngomong. Jadi hari Jumat ada power apa itu yang power slap, nah power slap ada power slap yang kompetisi tampar menampar itu. Hari Sabtunya pay per view UFC, hari Minggunya adalah pay per view WWE. Karena katanya dia sih begitu. Cuman ini kalau misalkan kita tarik ke opini pribadi aja ya, saya sih lebih seneng WWE itu diadain pay per view di hari Sabtu. Yang mana kalau di kita nonton hari Minggu pagi ya berarti ya. Itu bagus sih. Bagus banget karena apa? Untuk orang US-nya bagus, orang kitanya juga bagus. Ini kalau misalkan kita ambil opininya kita ya, nggak tahu. Karena memang ada beberapa negara yang ketiban sial gitu karena dipindahin ke hari Sabtu. Meskipun ya sebenarnya nggak lebih dari begadang aja gitu jadinya. Cuman ini adalah kebijakan yang bagus gitu kalau kata saya. Kenapa? Karena dengan adanya ini tuh baik dari yang US maupun yang non US itu nyaman-nyaman aja karena apa? Yang US nonton malam Minggu, yang negara lain mungkin ada yang nontonnya tengah malam pas hari Minggunya atau Minggu pagi kayak kita di Indonesia. Tapi overall bisa dibilang keputusan WWE untuk mengadakan pay-per-view di hari Sabtu malam untuk waktu US itu buat saya adalah hal yang cukup bagus. Kalau misalkan ada komen langsung aja di drop di komen ya. Tuh, itu adalah tadi berita tentang ngomongin Dana White
soal UFC dengan WWE untuk kemungkinan berkolaborasi di hari yang akan datang. Dan berita terakhir buat hari ini itu adalah kita ngomongin soal Kenny Omega yang lagi-lagi nyindir Dave Meltzer ya. Jadi di streamnya Kenny Omega, dia tuh sempat kayak beberapa kali nyindir Dave Meltzer gitu. Salah satunya soal star ratingnya yang menurut dia sih udah mulai ya nggak terlalu relevan gitu. Karena waktu itu sebelumnya Kenny Omega itu sempat bilang soal ratingnya si Dave Meltzer ini, dia nggak merhatiin ratingnya ini apakah relevan atau enggak, tapi seenggaknya Dave Meltzer itu bisa dijadikan ya bukan ini ya, bukan patokan ya. Jadi kayak panduan aja gitu buat teman-teman yang masih awam untuk mengikuti dunia pro wrestling. Kayak gitu. Waktu itu dia opini seperti itu. Terus yang terbaru ini Kenny Omega bilang si Dave Meltzer ini kayaknya otaknya udah rusak gitu gara-gara matchnya dia lawan Will Ospreay, karena matchnya memang jujur sih saya bilang matchnya bagus, matchnya menarik gitu, walaupun saya punya personal match yang lebih bagus gitu daripada itu, tapi jujur saya akui matchnya memang bagus kok, baik yang di Wrestle Kingdom maupun yang di Forbidden Door ya. Ini biar clear aja sebenarnya bahasannya. Nah, buat dia itu ratingnya Dave Meltzer tuh ya kayak ya gimana ya, buat dia sih udah kayak gak perlu dibahas lagi lah gitu. Ya terlalu penting juga lagi pula gini sih, kalau misalkan kita ngomongin soal si rating ini rating itu sebenarnya ya, buat saya tuh menurut kalian Dave Meltzer itu siapa gitu, sepenting apa opini dia di pro wrestling, jujur aja. Karena memang balik lagi kita ngomongin soal Dave Meltzer, udah nggak terlalu relevan juga opininya dia. Kayak udah beberapa kali kena dibang, udah beberapa kali kena counter dan lain sebagainya. Waktu itu saya ingat si Meltzer ini sempat bilang Austin Theory dan juga Grayson Waller tuh nggak akan tampil di WrestleMania karena nanti ujungnya apa, dia akan diganti oleh satu tim yang ternyata jawabannya adalah mereka yang jadi SmackDown Tag Team Champion. Lucu nggak itu? Karena memang faktanya kalau misalkan teman-teman mau tahu, orang-orang yang Dave Meltzer itu udah nggak ada di WWE beneran, udah dihilangin semua, entah cepunya yang di dalam atau orang-orang yang Meltzer yang masuk ya sebagai wartawan dan lain sebagainya lah, itu udah nggak ada, jujur aja udah nggak ada. Teman-teman kalau mau nyari nggak ada. Yang media yang nggak ada itu dua, nggak tahu yang satu lagi saya belum bisa confirm, tapi dua ini saya sudah confirm, sudah saya cari tahu juga, dan jawabannya memang mereka udah nggak diakui gitu sama WWE. Itu apa? Wrestling Observer Newsletter sama Fightful, dua media ini itu sudah mulai didiskreditkan gitu sama WWE. Wrestling Observer Newsletter itu orang dalamnya udah pada dibuang. Waktu itu sempat ada yang bilang kayak waktu match kapan gitu ya, Dolph Ziggler lawan The Miz itu kan sempat ada kabar, oh ini nanti lawannya Goldberg bukan The Miz gitu. Saya lupa yang 2000 berapa, 18 kalau nggak salah. Ya pokoknya ujungnya gitulah. Ujungnya Dolph Ziggler lawan Goldbergnya menang squash ya, kayak gitu kalau nggak salah. Itu tuh sebenarnya kan waktu dibocorin sama mereka, dan ternyata benar, ujungnya apa, WWE itu nyari cepunya siapa, nyari wartawannya, nyari wartawan yang nyebarin infonya siapa, di ban itu dua-duanya, cepunya dipecat, si wartawannya di ban. Lucu gak tuh? Terus siapa, ada di NXT ini 2 kali kejadian oleh orang yang sama, itu namanya JJ Williams. Ini kalau misalkan orangnya baca bodo amat sih, orangnya dengerin bodo amat. Dia itu 2 kali ditendang dari WWE dari waktu NXT. Awalnya orang itu pada simpati sama JJ. Simpati kenapa? Jadi simpatinya itu adalah ketika dia itu bilang,
kok saya ditendang dari WWE, saya sedang meliput, saya sedang begini, tapi kok saya ditendang. Orang awalnya bersimpati. Bahkan kalau teman-teman nggak percaya, Tony Khan pun ikut bersimpati dengan apa? Dibukain aksesnya AEW khusus buat dia. Jadi dia bisa ngeliput AEW sepuasnya. Sampai ke kulit-kulitnya dia boleh ngeliput. Meskipun memang ujung-ujungnya ada yang nggak boleh dibuka gitu ya. Itu kita nggak usah inilah. Nggak usah nyinyirin lah soal ada yang nggak boleh dibuka itu. Ya itu kan kebijakannya AEW gitu. Cuman sama Tony Khan itu dibuka aksesnya full. Ya minus sama itulah minus yang tadi ya intinya. Tapi sisanya itu dibuka aksesnya dan si JJ Williams boleh mengeksploitasi apapun yang ada di dalamnya untuk diliput selama fakta. Kenyataannya adalah JJ Williams itu ternyata dia dua kali loh, bukan sekali, dua kali ngebocorin taping NXT yang kontennya itu ternyata isinya adalah untuk 2 sampai 3 bulan full. Dia bocorin semuanya, dia kasih beritanya, dia masukin di si media ya Wrestling Observer Newsletter itulah. Dia masukin di situ. Hasilnya apa? Dia di ban gitu. Ya dia udah keburu masukin terus dia di ban gak lama setelah itu kan. Lucu gitu kalau kata saya. Jadi kayak si orang-orang itu salah bersimpati kalau kata saya. Oke, itu ngomongin tadi Wrestling Observer Newsletter. Yang kedua, soal Fightful. Fightful kata saya, dia sudah nggak dapat akses lagi di WWE untuk peliputan dan lain semacamnya. Itu apa? Kemarin nih lagi rame nih waktu di Backlash itu, Backlash France itu kan, itu rame tuh match segala macam. Tapi ternyata di press conference ditanya siapa? Drew Gulak. Ditanya Drew Gulak. Ditanya ke Triple H itu soal gimana waktu itu tuh kalau nggak salah pertanyaannya adalah tentang pegulat yang kena kasus seksual harassment itu terus dia dipecat terus gimana WWE kok mecat gitu dan diklarifikasi sama Triple H bahwa waktu itu tuh bilangnya itu adalah ya dia nggak mecat tapi memang kontraknya udah mau habis dan diputuskan untuk tidak diperpanjang makanya dia langsung dimasukin ke list yang dalam tanda kutip dipecat tapi memang tidak lengkap gitu karena memang ada beberapa pegulat yang memang dilepas karena kontraknya sudah habis dan tidak diputuskan untuk diperpanjang kurang lebih kayak gitu jawabannya dan Triple H itu bilang ya kalian jangan terlalu sering dengerin media-media begitulah gitu itu media source-nya dari mana pertanyaannya sekarang kalau udah dapat source-nya dari mana terus dia mau ngapain dengan source itu apakah dia mau melintir dan lain sebagainya ya kurang lebih kayak gitulah waktu itu dia bilangnya ya, sekarang pertanyaannya gini terus pada dikeluarin tuh bot-botnya Fightful itu untuk menyerang WWE. Saya lihat di Twitter dan template tweetnya itu kurang lebih sama. Ya, intinya WWE fraud dan lain sebagainya gitu. Karena mendiskreditkan Fightful sebagai media gulat. Pertanyaan saya, setiap Fightful membuat berita WWE source has claimed that bla 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 bla, itu source dari mana? WWE source-nya itu siapa? Gak bisa jawab kan? Waktu itu sih nggak bisa jawab juga gitu dan memang ujungnya apa? Fightful hanya bisa framing dan bisa menuduh-nuduh WWE yang enggak. Bahkan bosnya Fightful, Sandro Sap, itu dia sampai bikin satu tweet. Ya intinya WWE itu mengirimkan permintaan maaf secara pribadi dari bos-bosnya itu langsung ke Sandro Sap. Yang mana itu bullshit. Itu bullshit banget buat saya. Kenapa bullshit? Karena gini, bullshitnya Sandro Sap ini adalah dia buat permintaan maaf seperti itu dia tuliskan lebar jadi intinya WWE minta maaf karena mendiskreditkan Fightful sebagai media gulat tertanda Nick Khan terus itu tulisnya Nick Greg Paul and bla 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 gitu intinya pejabat teras WWE lah yang disebut Nick Khan Gregnya siapa saya lupa Greg siapa ya Paul of course Paulnya itu adalah Triple H ya Paul Michael Levesque
Paul Triple H Love Pack gitu. Dan bla 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 ya, pejabat teras WWE lah intinya. Masalahnya itu ditulis tangan. Kalian tahu nggak? Itu adalah bullshit terbesar yang dibuat oleh orang Sean Ross Sapp gitu. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman ngikutin ke pemberitaannya di sekitaran 2021, 2022 saya lupa. 2022 kayak. Jadi ada kasus yang cukup ramai. Mickey James dipecat kan? Mickey James dipecat dari WWE karena ya emang udah nggak diperpanjang aja, udah nggak kepake lagi gitu. Jadi akhirnya dipecat. Mickey James gak ada masalah dengan dipecatnya dia. Ya nggak ada masalah dengan dipecatnya dia. Tapi yang jadi masalah adalah waktu itu ketika dia dipecat, barang-barangnya dia semuanya itu yang gear, terus pakaian dia yang sebagainya yang belum ke bawah gitu ya di locker itu dikirimin ke WWE, ke WWE, dikirimin ke rumah dia, dikirimin pakai kantong resek. Dia marah besar di situ. Dia marah besar, dia sampai buat surat terbuka. Intinya WWE nggak sopan gitu, ngirimin dia dengan cara seperti itu. Dan akhirnya apa? Dikirimin permintaan maaf, terus dikasih yang bener, dikasih packaging yang bener. Ini yang sisa-sisa yang belum dikirim, itu dikasih packaging yang benar, dikirimin sama WWE. Terus si bos pejabat teras yang berkaitan dengan urusan itu dipecat, langsung dipecat loh seminggu setelah si beritanya itu rame. Dan permintaan maaf puncaknya adalah apa? Mickey James dapat tampil di Royal Rumble dan dia bawa Impact Knockout Championship. Yang waktu itu masalahnya waktu itu Mickey James itu bukan pegulat WWE, bahkan sudah dikontrak di Impact sebelum namanya jadi TNA dan statusnya juara. Disebut nama perusahaan lainnya itu loh. Itu adalah satu hal yang sangat langka yang terjadi di rezim Vince McMahon. Sekarang di era rezim terbaru, rezim Nick Khan, Triple H itu lebih terbuka. Tapi masa stupid seperti ini lebih lolos? Lucu aja. Dikirimin Sean Rossap dikirimin pie, apel atau apa nggak tahu, dikirimin pie, terus dikasih permintaan maaf pakai surat dengan tulis tangan. Itu itu tuh kayak ngegoblok-goblokin WWE langsung gitu loh. Ini saya bukan ngebelain, cuma ya stupid aja gitu dia ngomong kayak gitu. Ya jadi intinya kalian sih kalau dengerin gitu ya, nggak tahu nih yang OLF sih nggak ada sih di sini waktu ini. Tapi nih yang dengerin replay, nih saya ngasih tahu aja, gak usah lah dengerin yang gitu gitu. Dev Meltzer, Sunrose Sap, siapa lagi itu, nggak usah lah. Udah, nih fungsi saya di sini juga. Saya sebenarnya agak bodoh amat juga sih dengan soal duit dan lain sebagainya. Tapi memang tujuan utamanya pengen ya membantu teman-teman mencerahkan hasanah mengikuti dunia gulat gitu. Saya ngikutin dunia gulat sampai detail ini udah lama banget. Udah lebih dari 5 tahun. Dan ya, memang pengalaman masih kurang. Masih jauh dari kata cukup. Tapi ya seenggaknya bisa membantu lebih dari cukup gitu buat teman-teman semuanya. Karena masih banyak gitu yang percaya mentah-mentah dengan apa yang diomongkan Dave Meltzer, Sean Ross Sapp, dan lain sebagainya itu terlalu mentah dipercayanya. Bahaya. Sakit nanti teman-teman sakit loh percaya terlalu sering dengan berita-beritanya Dave Meltzer kayak gitu. Ya, ya tahu aja. Nah, satu lagi yang tadi kata saya, dua itu sudah terbukti fraud sama WWE, makanya di press conference gak pernah diundang. Satu lagi, itu PW Insider, punyanya yang bosnya itu Mike Johnson. Itu saya masih kurang tahu. Cuman kan waktu itu diseret namanya, jadi mungkin saya sebut aja 3 gitu. Tapi so far sih yang sudah confirm fraud itu ada 2. Wrestling Observer Newsletter sama Fightful gitu. Ya, kurang lebih sih berita hari ini cuma 4 yang penting. Nah, memang ada satu lagi sebenarnya, tapi itu akan saya jadikan konten terpisah aja, rilis hari Rabu, yaitu soal kontraknya Becky Lynch yang bentar lagi mau habis. Itu saya harus klarifikasi lebih lanjut,
Karena source pertama yang share itu adalah Fightful. Yang mana sudah saya sebutkan di awal itu salah satu media yang fraud juga gitu kalau nggak bahas soal dunia gulat. Oke, itu aja dulu buat berita hari ini. Saya nggak tahu ada yang nanya atau enggak. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Ya kalau nggak ada yang nanya sih nanti langsung tutup aja. Iya. Ya intinya kalau misalkan ngomongin dunia gulat mah, wah medianya tuh terlalu sedikit. Jadi udahlah baca yang dari ini aja. Yang dari berita umum aja ESPN, Sport Illustrated itu juga udah lebih dari cukup kok. Meskipun kemarin Sport Illustrated itu sempat dikatakan fraud juga. Tapi kan faktanya kontributornya dipecat semua. Jadi pasti harusnya kontributornya baru, lebih fresh lagi gitu loh. Jadi ya seenggaknya lebih inilah, lebih oke daripada yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya intinya kalau misalkan ngikutin media-media gulat gitu mah ya berat sih. Ya jadi intinya hari ini sih beritanya nggak terlalu banyak karena memang kebanyakan saya sampai 10 menit kalau saya bahas ginian doang, bahas satu topik khusus buat ngedibang media-media gulat doang. Berat banget kayaknya ya. Oke, jadi besok review backlash France yang harusnya buat hari Rabu kemarin tapi nggak keburu upload. Terus hari Rabunya itu Becky Lynch update kontrak gimana nasibnya. Hari Kamis, hari Jumat belum tahu ada konten atau enggak. Tapi yang jelas Selasa sama Rabu itu. Terus buat episode 1 akan diupload besok. Episode 1 yang sebelumnya itu akan diupload besok. Yang buat karena nggak sempet dia kemarin sempet off dulu. Buat yang berita ini akan diupload hari Kamis. Ya. Itu aja dulu berita buat hari ini. Baca-baca berita gulat live-nya. Oke, hampir 40 menit ya. Saya bikin rekaman doang. Ya, silakan kalau ada yang mau komen di live ini, di arsip live ini sebelum videonya dihapus atau nanti ketika sudah diupload di YouTube silakan komen saja, like dan share jika videonya bermanfaat. Facebook bisa dislike ya. Tapi kalau di YouTube kalau mau dislike gak apa-apa. Kalau misalkan gak suka sama videonya. Kritik saran diterima dan jangan lupa subscribe YouTube biar nggak ketinggalan update-update berita gulat lainnya dari MAF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian.